Halo Mams sayang, apa kabar Mams semua? Semoga Mams selalu sehat dan selalu berbahagia ya Mams. Mams makasih banyak ya buat Mams yang sudah mau ngeklik video ini. Oke Mams, di video kali ini Bu Bidan akan jelasin bagaimana cara menghitung tafsiran persalinan. Ya, kita buat di sini ya, yaitu tafsiran persalinan ya. Persalinan yang lupa Mams. Nah, yang lupa HPHT-nya. Tapi sebelum Bu Bidan jelasin nih yang lupa, sekarang Bu Bidan mau kasih tahu yang ingat dulu ya, bagaimana caranya. Oke, langsung aja kita masuk ke rumus ya Mams ya. Rumusnya itu di tanggalnya. Tanggalnya itu Mams, yaitu ditambah 7. Nah, bulannya dikurang 3, kemudian tahunnya ditambah 1 ya Mams ya. Oke, ini rumusnya, jadi Mams harus ingat. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, contohnya itu nomor 1 nih. Aduh, kayak kerja matematika ya. Oke, langsung aja. Misalnya tanggal 18 nih. 18 Januari ya. Januari 2022. Sekarang kan tahun 2022 ya Mams ya. Nah, tanggalnya berapa nih Mams? Yuk kita lihat. Tanggal 7 ditambah 7 maksudnya. Tanggal 18 ditambah 7 berapa Mams? TP ya. TP itu tafsiran persalinan ya. Ini TP. Ya. Nah, jadi Mams, ini tanggal 18 ditambah 7 tafsiran persalinan tanggal 25 Mams. Nah, tanggal 25 ini Januari kan, karena Januari itu kan nggak bisa dikurang 3, berarti bulannya mundur. Tapi biar jelas, di sini Bu Bidan buat dulu ya. Di sini Januari, Februari, Maret, April, ya, Mei, kita sini Mams ya. Nah, Mei, Juni, oke. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke. Nah, Mams, di sini kan bulannya Januari. Karena dia harus dikurang 3 kan, Januari. Berarti kita pindah ke sini boleh ya, Mams ya? Si Januari kita ke sini kan, ke sini Januarinya. Oke. Karena dia dikurangi 3. Oke, kita hitung gini, Mams. 1, 2, 3. Oke, berarti Oktober. Oktober ini 2000, dia nggak ditambah 1 Mams, karena kalau 2023 dia kan 2 tahun, nggak mungkin kan mengandung selama 2 tahun. Jadi di sini tetap 2022. Nah, inilah tafsiran persalinannya Mams kalau tanggal 18 Januari 2022. Ingat, tafsiran persalinan ini namanya tafsiran, mentafsirkan. Jadi bisa maju, bisa mundur tanggal persalinannya gitu ya Mams ya. Tapi pasti tepat nih, tanggal 25 Oktober 2022 ini tepat dia 37 minggu. Yaitu 9 bulan 10 hari. Dan ini sudah aterem Mams ya. Aterem tuh maksudnya udah mateng nih. Ini kandungannya harus segera dilahirkan. Bisa dilahirkan. Jadi nggak boleh lebih dari tanggal ini. Takutnya terjadi keracunan kehamilan. Bu Bidan juga udah pernah jelasin kenapa terjadi kelewatan kehamilan. Itu bisa Mams cek di video Bu Bidan sebelumnya ya. Nah, gimana kalau si tanggal 18 Januari ini Bu Bidan akan buat Januarinya ini di tanggalnya ini berubah Mam 31. Tuh, 31. Sedangkan ditambah 7 kan 38. 38 kan nggak ada ya bulan lebih dari 31. Oke Mam, sekarang kita hapus ya. Karena ini coba kita buat tanggal 31 tadi. Ini kita hapus semua. Kita akan menghitung tafsiran persalinannya kalau tanggal 31 ya Mams ya. Oke, 31 Januari 2022. Oke, 31 Januari, 31 ditambah 7 berapa Mams? 38 ya. Oke, 38. Kita tulis dulu ya aslinya. Nanti kita
pikirkan bagaimana logikanya. Oke, Januari ini bulan 3 kan, dikurang 3 kan. Nah, kita tadi udah buat Januari, Februari, bulan-bulan, terus kita pindah sini. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Kita buat Oktober ya, Moms ya. Sementara ya. Oke, Oktober 2022 tetap ya. Karena kan si ibunya kan nggak mungkin 2 tahun ya. Oke, 38 Oktober 2022. Ini kan canggung ya, Moms ya. Aneh ya. Oke, sekarang Bu Bidan ajarin kalau hitungan SD ya. Nah, kalau yang tulang menonjol ini, Mams, kita hitung 1 bulan itu ada berapa hari. Januari, kalau setiap tulang yang menonjol itu 31 hari, Mams. Tapi kalau yang dalam kayak gini itu 30 ya. Nah, jadi 31, 30 kecuali Februari. Kalau Februari kan 28 hari ya. Nah, jadi ini yang menonjolnya 31. Nah, kita mau cari nih bulan Oktober ini ada berapa hari. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, kalau tulang yang menonjol berarti dia 31 ya, Mams. Oke. Kalau nggak percaya coba diperiksa di bulan di kalender, Mams. Bener itu ilmu ya, ilmu SD. Oke, kita buat di sini 31 Oktober. Ya. Nah, ini kan 8, Mams. 38, sisa 7. Berarti 31 Oktober ini 2022 ini masih usia 36 minggu, Mams. Gitu. Jadi ini masih usia 36 minggu. Sedangkan kalau yang namanya kehamilan, Mams, itu usianya 9 bulan ya. 9 bulan 10 hari, Mams. 9 bulan 10 hari. 10 hari. Nah, supaya 9 bulan 10 hari berarti ini kan juga sisa kan 7 kan? Ya kan? Karena sisa 7. Berarti ya udah tanggal 7 kita hapus ya, Moms ya. Di mana ya? Di sini aja kita hapus dulu bulan-bulan ini. Berarti TP-nya tafsiran persalinannya yang 31 Januari itu tanggal 7. Nah, kita mau lihat nih. Ini kan 31 Oktober. Berarti bulan berikutnya dong, karena kelebihan 7 hari. Nah, November 2022. Nah, ini, Mams, tafsiran persalinannya. Tafsiran persalinannya di tanggal 31 Januari 2022. Seperti itu, Mams, cara menghitungnya. Oke ya. Gampang ya. Kalau Mams masih bingung, Mams boleh langsung tanya di kolom komentar. Dan mungkin Mams juga ada yang coret-mencoret sekarang. Bingung Bu Bidan, langsung aja lah tanya. Nanti Bu Bidan hitungin, tanyanya di kolom komentar ya. Oke, jadi gampang ya, Mams ya. Gampang kalau menurut Bu Bidan gampang. Jadi intinya ditambah 7 kurang 3 tambah 1. Terus contoh lagi nih, misalnya Bu Bidan buat tanggal 11 Januari 2000 Januari lagi ya. Kita buat April lah ya. Yang ini ya. Yang tadi kan udah Januari terus nih, ngefans banget Bu Bidan sama Januari. Oke, tanggal 11 April 2022. Nah, tanggal 11 ya udah tinggal tambah 7 berapa, Mams? Tanggal 18 April kan 4 ya, Januari, Februari, Maret, April, 4 dikurang 3 Januari ya. Ya kan? 4 dikurang 3 itu 1. Nah, bulan 1 apa? Januari. Buat Januari. Jelek tulisannya, yang penting paham ya, Mams ya. Ini tahunnya tambah 1, 2023. Oke, inilah tafsiran persalinannya, Mams. Jadi bisa maju, bisa mundur kalau tafsiran persalinan seperti itu. Nah, itu tadi, Mams ya, bagaimana cara menghitung tafsiran persalinan sesuai dengan HT-HT. Nah, terus bagaimana caranya kita mengetahui tafsiran persalinan tapi HT-HT-nya lupa? Itu ada 4 langkah yang harus Mams lakukan. Yang pertama, Mams harus melakukan yang namanya pemeriksaan USG, Mams. Nah, pemeriksaan USG, ultrasonografi, ini sangat akurat, Mams, dilakukan karena langsung melihat kondisi janinnya itu usianya berapa, dan sudah diketahui usianya, jadi bisa diperkirakan tanggal persalinannya. Nah, itu sangat akurat.
Nah, yang kedua yaitu adalah dengan cara moms coba deh ingat-ingat aja komunikasi dengan suami kita itu kapan terakhir melakukan hubungan seksual. Kadang moms ya kalau kita udah tahu nih tanggal segini, terus berapa hari moms mengalami perubahan dalam diri moms. Karena biasanya kalau hamil muda ya, itu banyak banget gejala yang ditimbulkan. Misalnya mual, kemudian pusing. Nah, kita tuh tanya, kapan ya kira-kira aku sesudah berhubungan itu, terus timbul nih perasaan yang gak enak dalam diri kita gitu. Jadi kita memperkirakan kapan. Nah, kalau moms bisa menebak kapan terakhir melakukan hubungan dengan suami, itu kita bisa menentukan kapan tanggal terjadinya konsepsi, Mam. Nah, di tanggal itulah Moms ambil, kemudian diterapkan rumus yang Bu Bidan ajarkan ini. Maka Moms akan bisa menentukan kurang lebih nih tanggal tafsiran persalinannya. Nah, yang kemudian Moms juga bisa mengikuti langkah yang ketiga, yaitu di antara usia 10 sampai 12 minggu biasanya kita bisa mendengarkan denyut jantung janin itu menggunakan alat Doppler ya. Jadi kalau udah kita kasih jelly perut kita, kemudian kita kasih kita periksa dengan Doppler, itu suaranya jeduk 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 jeduk. Nah, itu biasanya sudah ditentukan janinnya ya. Adanya janin dalam tubuh kita tuh biasanya usia 10 sampai 12 minggu atau usia dari 2 bulan sampai ke 3 bulan gitu ya. Nah, berarti dengan cara itu moms juga bisa menentukan nih usia janin. Oh, kok aku janinku bisa ya didengerin denyut jantungnya, berarti usia janinku itu sekitar sudah hampir memasuki 12 minggu ya. Oke gitu. Jadi moms tahu nih bahwa usia kehamilan moms dan bisa menentukan tafsiran persalinannya. Kalau misalnya moms dengarkan denyut jantungnya memakai Doppler ya, nah itu moms bisa, oh ini udah 10 minggu nih gitu. Kemudian yang terakhir adalah mengukur tinggi fundus uteri. Nah, kalau mengukur tinggi fundus uteri itu dilakukan dengan menggunakan meteran ya Moms ya. Meteran yang biasa kalau kita ke tukang jahit itu ada namanya meter. Jadi Moms bisa menentukan dengan tinggi fundus. Tapi dari kesemuanya itu yang lebih akurat sih menurut Bu Bidan harus menggunakan yang namanya USG ya Moms ya. Karena kalau sudah menentukan tafsiran persalinan, kita mengkira-kira lebih baik pastinya USG aja. Jadi kalau buat moms yang lupa untuk HP-nya. Oke, sekian dulu ya moms video dari Bu Bidan. Semoga informasi ini bermanfaat buat moms. Boleh di-share buat saudara, keluarga agar bermanfaat juga buat yang lain. Terima kasih moms, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berbahagia. I love you moms.